Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Alfionita, NPM 2003 090073. Saya dari kelas 4B Kesejahteraan Sosial Pagi. Ingin menyampaikan tugas tentang prinsip pekerja sosial, di mana tugas ini dari mata kuliah Psikologi Pekerja Sosial. Semoga dapat diterima dan bermanfaat. Di sini, profesi pekerja sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan manusia, memperdayakan dan membebaskan orang untuk meningkatkan kesejahteraan, memanfaatkan teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi pada titik yang dimana berinteraksi dengan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah dasar dari pekerja. Bagaimana pula dengan prinsipnya? Ada berbagai prinsip pekerja sosial yang dikemukakan oleh berbagai penulis. Namun, berikut ini adalah prinsip yang paling umum yang berperoleh kesepakatan terluas dari para penulis dalam bidang pekerjaan sosial. Yang pertama, prinsip penerimaan. Yang kedua, prinsip individualisasi. Yang ketiga, prinsip penentuan nasib diri sendiri. Yang keempat, prinsip sikap tidak menghakimi. Dan yang kelima, prinsip kerahasiaan. Serta yang keenam, prinsip ekspresi perasaan yang bertujuan. Ada juga prinsip-prinsip lain seperti ekspresi perasaan yang bertujuan, keterlibatan emosional yang terkendali, objektivitas, akuntabilitas, kesadaran diri, dan prinsip akses ke sumber daya. Namun, kita saling mendiskusikan 5 prinsip pekerja sosial yang paling umum. Yang pertama, prinsip penerimaan. Penerimaan adalah prinsip kerja sosial yang mendasar, yang menyiratkan pemahaman yang tulus dari klien. Prinsip ini menyatakan bahwa pekerja sosial profesional menerima klien pada adanya. Pekerja sosial yang menerima klien memerlukan mereka secara manusiawi dan penuh perhatian serta memberi mereka martabat dan harga diri. Pekerja sosial menyampaikan penerimaan dengan mengambil perhatian yang tulus, mendengarkan secara refleksif, mengakui sudut pandang orang lain, dan menciptakan iklim saling menghormati. Penerimaan menyiratkan bahwa pekerja sosial memahami perspektif klien dan menyambut pandangan mereka. Prinsip yang kedua, individualisasi, yang di sini bahwa setiap klien adalah unik bagi pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa klien adalah seseorang dengan masalah dalam hidupnya. Dia adalah orang dengan keyakinan agama tertentu, posisi ekonomi, status sosial, dan pameran tertentu. Pekerja harus menerima klien dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Prinsip yang ketiga, prinsip penentuan nasib sendiri. Determinasi adalah kata benda yang berasal dari kata determine. Menentukan berarti memutuskan sesuatu. Arti kamus penentu adalah proses memutuskan atau menetapkan suatu tindakan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penentuan nasib sendiri mengacu pada proses memutuskan atau menetapkan tindakan oleh seseorang atau kelompok atau negara dengan sendirinya tanpa paksaan atau paksaan asing dan lain-lain. Sederhananya, keputusan yang berasal dari diri sendiri yang merupakan hasil dari keinginan dan keinginan sendiri. Prinsip keempat, prinsip sikap tidak menghakimi. Sikap tidak menghakimi membentuk dasar untuk hubungan kerja yang efektif. Premis bahwa semua manusia memiliki martabat dan harga diri membentuk dasar untuk sikap tidak menghakimi. Donjukmentalis mengandaikan penerimaan. Setiap pria dan wanita memiliki nilai dan martabat. Ini adalah intrinsik
Hal ini secara alami prinsip sikap tidak menghakimi berarti bahwa pekerja sosial tidak menilai orang lain sebagai baik atau buruk, layak atau tidak layak, bermartabat atau tidak bermartabat, dan lain-lain. Namun itu tidak berarti bahwa pekerja sosial tidak membuat keputusan, melainkan menyiratkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan. Prinsip kelima, kerahasiaan. Kerahasiaan atau hak atas privasi pekerja sosial tidak boleh mengungkapkan informasi klien seperti identitas mereka, diskusi mereka dengan profesional, pendapat profesional tentang klien, atau catatan lainnya. Karena klien sering berbagi materi pribadi yang sensitif dengan pekerja sosial, menjaga kerahasiaan atau privasi sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan. Unsur utama dari setiap hubungan kerja yang efektif. Yang keenam, ekspresi perasaan yang bertujuan. Emosi adalah bagian integral dari kehidupan manusia dan orang mengalami berbagai perasaan. Klien perlu memiliki perasaan untuk mengekspresikan perasaan mereka secara bebas. Meskipun tidak bijaksana untuk mendorong klien meluapkan perasaan tanpa malu-malu atau terikat tak terkendali dengan kemarahan atau perasaan negatif. Pekerja sosial mengarahkan klien untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan berbagai tujuan lainnya. Pekerja sosial harus melampaui isi hanya fakta untuk mengungkapkan perasaan yang mendasari fakta-fakta ini. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan toleransi dan tidak menghakimi. Pekerja sosial mendorong klien untuk berbagai fakta dan perasaan. Itulah video tentang prinsip pekerja sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.